Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiyadi Rizusilo, NIM 05378497, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1, yaitu pemrograman berbasis web dengan studi kasus sistem pemesanan bahan ajar UT. Aplikasi ini dibuat dengan struktur sebagai berikut. Pada aplikasi ini menerapkan CSS dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu CSS inline CSS, yaitu digunakan untuk halaman stok. Aplikasi ini menerapkan CSS dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Di mana internal CSS ini digunakan untuk halaman stok. Internal CSS ini digunakan untuk halaman dengan desain terpisah dan hanya digunakan di halaman ini saja. Dan kemudian juga digunakan inline CSS untuk tombol pada tambah stok, di mana inline CSS ini digunakan untuk elemen spesifik yang membutuhkan gaya cepat yang tidak konsisten di seluruh halaman. Dan kemudian kita juga menggunakan external CSS, yaitu dengan file style CSS yang disimpan di folder CSS. External CSS ini digunakan untuk mengelola desain situs secara keseluruhan. Berikut aplikasi yang sudah dibuat. Kita akan mencoba validasinya dengan memasukkan inputan yang salah. Nah, di sini akan muncul pop-up yang menyatakan bahwa password yang Anda masukkan salah. Kemudian kita masukkan email yang benar. Kita buat passwordnya salah. Dan muncul notifikasi bahwa password yang Anda masukkan salah. Kemudian, jika betul, maka akan langsung ke halaman dashboard. Pada halaman login ini, prosesnya adalah, dalam proses ini script mencari listener halaman login form dengan ID login form. Ketika tombol login diklik, form submit mengambil nilai input, email, dan password. Kemudian diproses oleh JavaScript. Yang kemudian memanggil fungsi validate login untuk mengecek apakah email dan password cocok dengan data pada JavaScript. Jika valid, maka akun akan disimpan ke session storage dan halaman akan dialihkan ke dashboard HTML. Dan jika tidak valid, maka akan muncul alert bahwa password yang Anda masukkan salah. Kemudian, kita akan mencoba untuk tombol lupa password. Pada tombol lupa password, script mencari tombol dengan ID btn lupa password, dan saat diklik, maka akan menampilkan modal lupa password menggunakan show modal. Ketika tombol lupa password diklik, maka akan menampilkan modal lupa password dengan menggunakan show modal lupa password. Kemudian, kita akan mencoba tombol daftar akun baru. Ketika diklik, tombol daftar akun baru akan muncul modal untuk pengisian daftar akun baru, yang di sini akan juga dilakukan validasi. Ketika email sudah terdaftar, maka akan muncul notifikasi bahwa email sudah pernah terdaftar. Kita akan coba. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa email sudah terdaftar. Kita akan melihat prosesnya. Pertama, fungsi akan mengecek apakah email yang dimasukkan sudah terdaftar sebelumnya. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan find pada array data pengguna. Jika ditemukan pengguna dengan email yang sama, fungsi langsung memberikan respon bahwa registrasi gagal karena email sudah digunakan. Jika email belum terdaftar, fungsi akan membuat ID baru untuk pengguna. ID tersebut diambil dari nilai ID terbesar yang ada di dalam data pengguna, kemudian ditambah 1. Bila belum ada data sama sekali, ID dimulai dari angka 1. Selanjutnya, fungsi membuat objek user berisi data pengguna baru meliputi ID, nama, email, password, role, dan lokasi. Objek pengguna baru tersebut kemudian ditambahkan push ke dalam array data pengguna sehingga data tersimpan sementara di memori tanpa database. Terakhir adalah fungsi mengembalikan respon bahwa registrasi berhasil disertai pesan untuk melakukan login dan data pengguna baru yang telah dibuat. Kemudian kita masuk menggunakan email yang sudah terdaftar. Kita masuk ke dalam halaman dashboard. Di sini ada greeting selamat pagi. Greeting ini dijalankan oleh JavaScript, di mana ditentukan
berdasarkan pengecekan jam, di mana pengembalian waktu saat ini dengan new date get hours mengecek jam berapa sekarang. Jika kurang dari 12 maka akan selamat pagi, dan jika kurang dari 15 maka selamat siang, dan jika kurang dari 19 maka selamat sore. Selain itu, selamat malam. Dan kemudian mengembalikan kalimat sapaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berikut. Dalam prosesnya, fungsi dari display greeting tersebut yaitu mencari elemen HTML yang memiliki ID greeting. Jika ditemukan, maka isi teks diganti dengan hasil get greeting plus koma. Dengan mencari elemen HTML yang memiliki ID welcome message, jika ditemukan, isi teks juga menjadi hasil get greeting. Di sini ada beberapa halaman sudah terimplementasi semua. Nah, di halaman dashboard ini ditampilkan beberapa chart yang menggunakan data dummy. Selanjutnya adalah menu laporan. Di sini ada drop-down menu, yaitu ada monitor progress DO dan rekap bahan ajar. Monitor progress DO bahan ajar menggunakan model yang menampilkan monitoring progress DO bahan ajar. Kita akan melihat proses dari display monitor DO tersebut. Alur fungsi monitoring DO, fungsi mulai dengan mencari elemen HTML. Fungsi mulai dengan mencari elemen HTML yang memiliki ID monitoring content. Elemen ini akan digunakan sebagai tempat untuk menampilkan informasi monitoring DO. Jika elemen ditemukan, maka fungsi akan mengisi inner HTML elemen tersebut dengan sebuah tabel. Fungsi kemudian mengisi inner HTML elemen tersebut dengan sebuah tabel. Tabel ini berisi kolom nomor DO, nama mahasiswa, program pengiriman, status, dan estimasi sampai. Data yang ditampilkan pada tabel diambil dari variabel data monitoring DO yang merupakan sebuah array berisi data dummy. Kemudian fungsi map digunakan untuk mengubah setiap item dalam array menjadi basis tabel yang sesuai dengan datanya. Setelah seluruh tabel selesai dibuat secara dinamis, fungsi kemudian memanggil SoModel. Fungsi kemudian memanggil SoModel model monitoring DO untuk menampilkan model yang berisi tabel monitoring DO sebagai tampilan pop-up kepada pengguna. Kemudian kita lanjutkan untuk rekap bahan ajar. Rekap bahan ajar juga menggunakan model yang menampilkan rekap bahan ajar yang fungsinya dengan mekanisme yang sama dengan monitoring progress DO. Kemudian kita masuk ke halaman tracking pengiriman. Kita akan coba tracking pengiriman. Jika tidak ada data yang dimasukkan, maka akan memunculkan notifikasi bahwa nomor tidak ditemukan. Kita coba inputkan salah. Nomor tidak ditemukan. Kita coba masukkan sebagai referensi. Di sini ditampilkan detail pengiriman dari nomor DO, nama mahasiswa, status, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Dan ditampilkan juga progres pengiriman, yaitu sudah 75% dikirim, dan juga disertakan juga riwayat perjalanan dari pesanan diterima oleh kurir sampai dengan pesanan sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan. Kemudian kita akan melihat proses dari tracking tersebut. Kita masuk ke tracking. Sistem pertama-tama akan memeriksa apakah halaman yang sedang dibuka pengguna adalah tracking HTML. Jika sesuai, maka seluruh fungsi terkait tracking akan diaktifkan. Ketika tombol cari ditekan, maka sistem akan mengambil nilai input nomor delivery order yang dimasukkan melalui elemen dengan ID nomor DO tracking. Nomor DO tersebut diperiksa melalui fungsi cari DO, yaitu mencocokkan input dengan data DO yang tersimpan di dalam data.js. Apabila ada nomor DO ditemukan, maka fungsi display tracking akan dijalankan.
untuk menampilkan seluruh informasi terkait pengiriman seperti nama penerima, status ekspedisi, dan riwayat perjalanan paket. Namun apabila pencarian tidak menemukan kecocokan, akan menyembunyikan elemen hasil tracking dan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Kemudian kita berlanjut ke halaman informasi stok. Nah, di dalam informasi stok ini ditampilkan informasi stok dari kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, status, cover, dan aksi, di mana data ini diambil dari data.js di file JavaScript. Di sini menggunakan menu tambah stok baru, yaitu menggunakan fungsi DOM JavaScript yang akan digunakan untuk menambah row atau menu row baru yang akan digunakan untuk menambah row baru atau data baru di dalam halaman tersebut. Kita akan coba pilih kemudian kita tambah stok. Di sini ada muncul pop-up yang menyatakan bahwa stok berhasil ditambahkan. Kita lihat tanpa merefresh halaman, dia akan hanya merefresh tabel, menambahkan kolom paling bawah, baris paling bawah. Tapi ketika di restart, ketika di refresh maka akan hilang kembali karena ini hanya temporary karena belum menggunakan database. Mari kita lihat prosesnya. Di sini pada lore ini sistem dalam script display stock data mencari elemen tabel T-body stock. Sistem mencari T-body tempat data akan ditampilkan. Kemudian menghapus isi tabel sebelumnya, T-body inner HTML, membersihkan tampilan dari data yang mungkin sudah ada sebelumnya agar data baru bisa ditampilkan. Kemudian mengambil stok dari array bahan ajar, dan kemudian sistem melakukan looping menggunakan for each untuk membaca setiap objek stok dalam array. Kemudian membuat baris baru, mengisi konten tabel menggunakan inner HTML dengan template literal backtick. Kolom yang diisi adalah meliputi lokasi barang, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Kemudian untuk alur fungsi tambah stok baru, fungsi menerima satu parameter data yang berisi informasi stok bahan ajar baru yang akan ditambahkan. Misalkan kode barang, nama barang, stok, dan lain-lain. Dan stok baru tersebut kemudian dimasukkan ke dalam array data bahan ajar. Dan stok baru tersebut kemudian dimasukkan ke dalam array data bahan ajar menggunakan push, sehingga datanya langsung tersimpan sementara dalam memori aplikasi. Setelah data berhasil ditambahkan, fungsi memanggil display stock data untuk memperbarui tampilan stok di halaman. Dengan demikian, stok yang baru di-input akan langsung muncul tanpa perlu memuat ulang halaman. Selanjutnya, fungsi memanggil close model untuk menutup jendela model form penambahan stok yang sebelumnya dibuka. Kemudian yang terakhir adalah sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa stok berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat menu history transaksi. History transaksi ini menggunakan modal yang menampilkan history transaksi bahan ajar yang menggunakan fungsi JavaScript. Kemudian kita logout. Dalam pembuatan website dimulai dengan HTML untuk menyiapkan fondasi dan struktur halaman. Selanjutnya dengan CSS untuk menambahkan estetika dan memastikan tampilan yang responsif. Yang terakhir menggunakan JavaScript untuk mengaktifkan fungsi-fungsi interaktif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi untuk merancang dan membuat aplikasi website yang efektif, kita harus berpikir secara sistematis, mulai dari struktur menggunakan HTML, menambahkan desain, dan menambahkan tampilan responsif dengan CSS, dan selanjutnya mengintegrasikan interaktivitas dan dinamika menggunakan JavaScript. Dengan memahami peran masing-masing teknologi ini, kita bisa membuat website yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga menarik dan user-friendly. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.